Selamat datang di channel Menjawab Murtadin, sebuah ruang kajian yang berfokus pada penelaahan kritis terhadap berbagai klaim perpindahan keyakinan yang beredar di publik. Sebelum memulai, perlu kami tegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam video ini tidak ditujukan untuk menyerang pribadi, melainkan untuk menguji konsistensi logika, akurasi data, dan kesesuaian dalil dari setiap pernyataan yang disampaikan narasumber. Banyak narasi yang beredar di media sosial mengandung unsur interpretasi pribadi, kekeliruan fakta, atau generalisasi yang tidak tepat. Karena itu, kami menghadirkan klarifikasi dan analisis berbasis argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengundang Anda untuk berdiskusi secara sehat dan rasional. Silakan sampaikan kritik, koreksi, atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Semoga pembahasan ini memberi perspektif yang lebih jernih dan mencerahkan. Mari kita mulai analisisnya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya biasa dipanggil Emma. Latar belakang saya terlahir dari seorang Muslim. Bapak saya suku Bugis Bone, jadi ya secara langsung berarti saya orang Bugis ya. Tapi kalau ada yang bertanya, saya bisa nggak bahasa Bugis? Nggak bisa. Dikit-dikit aja bisa. Yang paling saya suka ingat itu, bahasa Bugis yang suka saya ingat itu, dulu kalau papa saya suka ngomel tuh, suka marahin saya, dibilang gini, "Nana iya Pak bodoh tongeng," gitu. Anak ini bodoh sekali gitu. Itu aja sih yang saya ingat. Saya mempunyai 3 saudara, 2 laki-laki, 1 perempuan, saya sendiri, abang saya dan adik saya. Saya sudah menikah. Saya sudah menikah 2 kali. Yang pertama, suami pertama dulu sama-sama satu iman, dan kami dikaruniai 1 orang putra. Dan suami saya yang sekarang ini seorang Kristen, dan kami sudah dikaruniai 1 orang putra juga. Namun dulu suami saya yang sekarang ini sebelum menikahi saya, dia masuk Islam dulu, begitu. Tapi sekarang kami sudah sama-sama kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi singkat cerita, pengalaman pribadi saya, dulu dari kecil, saya memang terlahir dari seorang Muslim, ya dididik dari ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang iman yang saya imani dulu. Dari keluarga saya, keluarga besar, hanya saya sendiri yang baru menerima Kristus dalam hidup saya secara pribadi. Saya ingat dulu waktu umur 5 tahun, mama saya ngajarkan saya mengaji dari umur 5 tahun. Itu dimulai dari Iqra. Saya belajar ngaji sampai saya masuk SD. Saya ingat betul pada saat itu, pulang saya sekolah, SD ya, capek pulang sekolah, disuruh makan, habis itu disuruh ngaji, habis ngaji tidur. Nanti sorenya bangun, ngaji lagi gitu. Pokoknya mama saya itu ketat sekali, sampai saya itu betul-betul khatam gitu. Nah, sampai saya pada saat itu, waktu kecil itu jarang sekali main. Karena mama saya bilang kalau belum khatam Quran, jangan banyak main-main dulu gitu. Nah, sempat pada waktu itu, saya ingat saya mau main sama teman-teman saya, udah janjian gitu ya. Dan pada saat itu tuh waktunya saya ngaji. Jadi saya bolos, saya pergi, saya keluar tanpa sepengetahuan mama saya. Kebetulan mama saya guru ngaji. Jadi saya keluar, saya pergi main. Atau saya lihat dari jauh, mama saya bawa pentungan, bawa penyapu, mau pukul saya. Jadi mama saya itu sangat ketat sekali, prinsipnya sangat tegas sekali. Jadi sampai di rumah, andalan dia buat saya kapok itu bawang merah. Bawang merah itu dibejek-bejek kasih mata saya, itu sampai meleleh-leleh air mata saya. Habis itu buat efek jerah, buat saya kapok, buat untuk bolos ngaji lagi gitu. Lalu karena kedisiplinan mama saya itu, kelas 2 SD saya sudah khatam Al-Quran. Lalu tidak sampai di situ saja. Setelah selesai khatam, kami tetap diajarkan untuk setiap hari membaca Al-Quran, sholat gitu. Nah,
Mama saya, yang saya ingat itu sangat terdoktrin sekali pada saat itu. Orang tua saya mengajarkan seperti ini. Orang di luar agama kepercayaan saya dulu, itu semuanya kafir. Begitu. Jadi saya dilarang untuk terlalu dekat-dekat sama orang di luar agama kepercayaan saya dulu gitu. Lalu mama saya bilang begini, jika kamu atau seorang muslim keluar dari agama Islam, tidak sedikit pun dia mencium bau surga. Tempatnya adalah neraka jahanam. Saya ngeri sekali dengar perkataan itu gitu. Jadi semenjak saya didoktrin dengan doktrin-doktrin itu, saya tidak lagi percaya akan agama-agama di luar. Pokoknya saya percaya bahwa agama saya lah yang paling benar gitu loh. Jadi tidak ada kesempatan untuk saya dapat mencari ajaran-ajaran di luar. Karena saya sudah berprinsip ajaran di luar itu semuanya nggak benar gitu loh. Hanya ajaran saya aja yang benar gitu. Lalu singkat cerita, setelah saya dewasa, saya bertemu dengan suami saya dulu yang pertama. Kami sama-sama agama Muslim. Namun setelah pernikahan kami 2 tahun, kami sebelum nikah itu sempat tunangan 4-5 tahun gitu. Lalu kami menikah. Namun setelah kami menikah 2 tahun, saya pisah karena sesuatu hal dan saya tidak bisa ceritakan di sini. Nah, waktu saya pisah, saya bilang sama mantan suami saya nggak perlu harta gono gini, enggak. Cuman saya minta satu aja, anak ini tolong hak asuhnya di tangan saya, gitu. Dan akhirnya kami sepakat anak itu hak asuhnya di tangan saya. Tapi kami buat sepakatan kalau nanti dia sekolah, dia libur, papanya, ayahnya bisa jemput dia, begitu. Nah, setelah kami berpisah, hidup saya cukup terpuruk sekali pada saat itu. Saya bertemu orang-orang yang, ya pikiran saya pada saat itu juga kacau ya. Saya bertemu teman-teman saya yang, ya mereka semuanya kedagingan, keduniawian. Kalau di dalam bahasa pengertian di iman Kristen itu merusak bait Allah. Dan karena saya sering ngumpul sama teman-teman saya itu, saya pun terikut-ikut gitu. Dan saya tahu itu perbuatan dosa. Gitu. Namun walaupun saya mengikuti pergaulan itu, pulang ke rumah saya tetap melakukan ibadah saya tetap ngaji, saya tetap sholat gitu. Nah, lalu setelah beberapa bulan kemudian, saya pikir ini nggak benar gitu, karena saya melihat teman-teman saya itu banyak sekali mengkhianati saya gitu. Saya kecewa. Lalu saya keluar dari kumpulan teman-teman saya yang itu, lalu saya mulai buka usaha dari nol. Saya buka travel, saya buka kafe, saya buka rumah makan kecil-kecilan pada saat itu. Lalu singkat cerita, saya ketemu dengan suami saya yang sekarang. Setelah 5 tahun saya berpisah dengan suami yang pertama, lalu saya bertemu dengan suami yang sekarang. Jadi suami yang sekarang itu dulunya memang orang Kristen, asli orang Kristen. Saya bilang, kalau kamu mau menikah dengan saya, kamu harus masuk Islam. Karena saya nggak mau meninggalkan iman kepercayaan saya, gitu. Lalu akhirnya dia mau mengikuti iman kepercayaan saya, dia masuk Islam, gitu. Nah, dalam perjalanan, akhirnya kami punya anak, dikaruniai seorang putra. Lalu dalam perjalanan itu saya sering ngajak suami saya bilang, ayo dong, ini cara-cara sholat, ini cara-cara ngaji. Tapi kayaknya dia nggak mau gitu. Nah di situ mulai saya mulai marah sama dia gitu. Setelah saya selidiki setiap hari-hari itu, saya melihat kayaknya dia nggak serius gitu loh, mau masuk Islam itu nggak serius. Kayaknya dia cuman ya karena formalitas saja mau menikahi saya, tetapi saya melihat hatinya itu berat kepada iman kepercayaan dia gitu. Nah,
Hari-hari saya bersama dia, kadang dia suka putar lagu rohani, kadang di perjalanan juga dia suka putar lagu rohani. Selalu saya matikan. Saya bilang, apa-apaan sih putar-putar lagu rohani? Saya nggak senang, panas telinga saya dengernya, saya bilang gitu. Nah, saya tahu pada saat itu memang pasti dia tertekan gitu ya. Ya bagaimana ya, dia juga masih mencintai kepercayaan dia, sedangkan bertolak belakang dengan saya gitu. Saya selalu menghambat dia untuk datang kepada Tuhan dia gitu. Nah, sedangkan di rumah dia harus melihat saya putar lagu sholawat, ayat-ayat Al-Quran gitu. Kadang di kamar itu, karena anak saya kan masih bayi pada saat itu ya, karena kami masih bayi, di ayun, jadi kalau saya tinggalkan dia di dalam ayunan, saya selalu meninggalkan HP yang saya putar ayat-ayat Al-Quran gitu. Surat Yasin, surat An-Nas, Al-Falaq, ya gitulah. Saya tahu pasti dia gerah gitu, akhirnya dia keluar dari kamar. Sempat sekali dia pernah mau membahas tentang Yesus kepada saya. Saya katakan, kalau kamu memang menikahi saya karena formalitas saja, jangan kamu bawa-bawa agamamu, kamu kenalkan agamamu kepada saya bilang gitu. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau kamu sempat sekali lagi berbicara tentang Kristus, tentang agamamu, kita cerai, saya bilang gitu. Singkat cerita, dalam perjalanan kami merasa tidak cocok. Saya merasa, wah ini nggak benar gitu loh. Karena saya takut sama Tuhan saya pada saat itu. Karena di dalam ajaran saya, kalau dia ternyata seperti itu, kami ternyata sudah menikah, masih beda keyakinan, ya tempat saya nggak ada di surga, tempat saya di neraka, saya takut. Jadi saya pikir, saya nggak bisa bertahan sama dia, saya harus pisah gitu. Nah pada saat itu keluarga kami sedang dalam tanduk perceraian. Lalu kadang saat kami masih satu rumah, kami tidur, saya bingung juga setiap tidur sama suami saya, pasti suasana di kamar itu panas sekali. Padahal AC sudah kami hidupkan nomor 16, sudah paling dingin gitu. Tapi rasanya masih panas saja, gerah gitu. Begitu juga dengan rumah tangga. Semakin hari semakin gerah, semakin panas. Lalu akhirnya saya bilang, ya udahlah, ini nggak bisa nih. Saya bilang lebih baik kita cerai aja gitu. Lalu saya bilang lebih baik sekarang kita pisah rumah. Nah, mulai pada saat itu kami pisah rumah. Lalu saya sedih melihat anak saya yang masih pada saat itu masih bayi, masih merah. Saya nangis sama Allah saya gitu. Saya bilang, ya Allah, saya bilang, masa sih anak ini harus kehilangan kasih sayang orang tuanya lagi? Cukup anak saya yang pertama, ya Allah, saya bilang. Anak saya yang pertama sudah kehilangan kasih sayang orang tuanya karena kesalahan orang tuanya. Masa sih anak ini harus kehilangan lagi? Tapi saya harus berbuat apa? Saya takut dosa, saya bilang. Saya takut neraka. Pada saat itu hidup saya penuh dengan kekacauan, keterpurukan sekali. Saya harus mengambil keputusan-keputusan yang berat dalam hidup saya. Saya harus memikirkan anak saya, gitu. Sedangkan saya juga di posisi harus memikirkan iman saya, gitu. Lalu saya bilang sama Allah saya pada saat itu, saya berdoa, saya sholat. Saya bilang, ya Allah, kenapa Engkau biarkan saya hidup seperti ini? Hidup saya rasanya jarang saya merasakan bahagia. Penuh dengan kepahitan, kesedihan hidup saya. Saya sudah membawa orang yang masuk ke agamamu, untuk percaya kepada imanmu. Saya bawa suami saya untuk menerima ajaran-ajaran ini yang saya percayai saat ini. Tapi kenapa ya Allah, saya bilang, kenapa Engkau tidak mengunci hatinya? Kalau Engkau yang memang menciptakannya, kenapa Engkau enggak kunci hatinya? Saya bilang begitu. Lalu saya bilang, saya rasanya
sudah lelah, saya bilang. Saya penuh dengan kemarahan pada saat itu. Saya bilang, ya Allah, kalau gitu untuk apa Engkau ciptakan saya di dunia ini? Kalau saya hidup seperti ini, saya bilang gitu. Singkat cerita, malamnya saya bermimpi, dan mimpi itu sangat aneh sekali. Jadi setiap saya sholat, saya selalu berdoa, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan yang benar. Lalu malamnya itu saya bermimpi aneh. Dan saya merasakan itu benar-benar nyata sekali gitu. Saya seperti berdiri di tengah-tengah awan, saya seperti melayang. Saya merasakan saat itu jantung saya itu mau copot, saya ngeliat ke bawah. Itu benar-benar saya merasakan itu kayak nyata sekali. Saya melihat sekeliling saya semuanya putih. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya putih. Lalu tiba-tiba di depan saya ada gumpalan awan bersama terang, sama sinar yang terang. Dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang terang itu berkata, ada suara, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Jadi di dalam iman kepercayaan saya dulu, yang datang di hari akhir itu adalah Isa Al-Masih. Namun doktrin orang tua saya di agama saya cuma mengatakan bahwa dia hanya seorang nabi. Lalu saya berpikir, setelah saya bangun, kenapa saya bermimpi seperti ini, saya bilang gitu. Tapi ya udahlah, saya pikir ya ini cuma mimpi aja, saya biasa bermimpi begitu. Lalu singkat cerita beberapa hari kemudian, saya masih dalam keadaan terpuruk. Lalu saya tetap datang kepada Allah saya berdoa, saya sholat. Namun yang anehnya, saat saya sholat, saat saya berdoa, saya seperti mendapatkan, saat saya pejam mata berdoa, saya mendapatkan penglihatan yang aneh yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Jadi saya seperti berada di tempat yang terang lagi, namun tidak seperti awan, tetapi seperti banyak terang gitu. Saya tidak bisa melihat di sekeliling saya karena terang. Lalu seperti ada sosok di depan saya, terang, memang samar-samar wajahnya, tetapi saya seperti dilihatkan wajah itu yang ada di kayu salib. Saya bilang, ini Isa Al-Masih, ini Yesus Kristus, Tuhannya orang Kristen gitu. Lalu saya bilang, ini pasti setan, ini pasti setan nih. Karena memang saya dari kecil ya bisa melihat makhluk-makhluk roh-roh jahat gitu ya. Tapi saya pikir pada saat itu, kok ini aneh gitu. Saya tidak pernah melihat makhluk-makhluk halus yang seperti ini. Kenapa? Karena rasanya hati saya itu damai gitu. Lalu saya pikir, ya udahlah ini pasti hantu ini, saya bilang. Lalu saya berdoa, saya baca surat ayat kursi pada saat itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi bla 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 sampai habis. Setelah saya selesai, benar, langsung saya kayak hilang gitu. Saya kayak tersadar kembali. Nah, saya pikir ya udah nih pasti hantu nih, saya bilang gitu, pasti setan udah nih. Lalu saya singkat cerita, saya menjalankan hari-hari saya, namun saya belum mengambil keputusan-keputusan yang berat itu. Nah, di dalam setiap aktivitas saya, mimpi dan penglihatan itu selalu mengganggu saya gitu. Saya masak, gambar itu muncul, gambar Isa Al-Masih itu muncul seperti ada di kornea mata saya. Saya nyetir dia ada, saya tidur dia seperti ada dekat saya. Itu seperti menghantui saya sekali gitu. Lalu saya penasaran, akhirnya saya baca kitab suci kepercayaan saya dulu, saya baca beserta terjemahannya. Lalu saya menemukan ayat-ayat yang saya rasa selama ini saya sudah baca berulang-ulang kali.
namun kok rasanya saya seperti terlewat, saya bilang. Kenapa? Karena pada saat itu saya baru fokus kepada ayat itu. Nah, saya tidak sebutkan ya, saya nggak mau menyebutkan ayat itu di mana. Namun ayat yang saya baca itu, itulah yang mengarahkan saya untuk saya membaca Taurat dan Injil gitu loh. Nah, lalu sebenarnya di rumah itu ada Alkitab suami gitu, cuman saya nggak mau mengambil kitab dia gitu. Saya pergi keluar, saya searching di internet di mana sih ada jual Alkitab, karena saya pada saat itu nggak tahu di mana ada jual Alkitab. Pertama saya pergi ke toko itu Katolik, ternyata Alkitab yang saya mau itu nggak ada. Lalu saya pergi lagi datang ke toko namanya Metanoia, saya pergi ke situ ternyata ada Alkitabnya. Saya pikir pada saat itu memberanikan diri aja, karena saya berpikir Alkitab pasti bahasanya bahasa seperti huruf-huruf cetak Arab gitu. Namun ya udahlah, saya beranikan diri aja, mungkin ada terjemahannya juga, saya pikir itu. Nah, sampai di rumah saya buka, ya ternyata memang sudah terjemahan Indonesia begitu. Pertama kali saya buka, saya bergetar. Kenapa? Selama ini saya nggak suka sama orang Kristen gitu loh. Saya pokoknya anti sekali sama orang Kristen gitu. Nah sekarang saya pegang ini kitabnya gitu. Nah akhirnya saya mulai membaca, tetapi saya tidak membaca dari awal. Saya membaca asal-asalan saya baca. Lalu setelah saya membaca ada ayat, sebentar dulu, saya teringat kepada penglihatan tadi. Jadi di penglihatan tadi, penglihatan yang kedua saat saya sholat itu, yang saya melihat terang itu, suaranya berkata seperti ini, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Dia berkata seperti itu. Nah, lalu mulailah saya membaca ayat-ayat yang saya katakan tadi. Nah, setelah kembali lagi di Alkitab, setelah saya membaca Alkitab, walaupun asal-asalan, saya seperti diarahkan kepada ayat-ayat yang menuju kepada keselamatan gitu. Contohnya di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada saat itu saya masih bingung, siapa Bapa? Lalu saya cari tahu di internet gitu ya. Saya cari tahu di internet apa maksud dari Alkitab Yohanes 14 ayat 6. Lalu di situ diterangkan, siapa itu Bapa? Saya cari tahu siapa itu Bapa. Ya ternyata Bapa itu Allah gitu lah. Nah, akhirnya saya melihat lagi ayat-ayat yang lain seperti di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Wow, saya bilang, dahsyat, saya tidak pernah menemukan ayat-ayat yang dahsyat, yang tegas seperti ini. Lalu saya baca lagi di 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya masih nggak ngerti ini ayat. Saya cari lagi apa tafsirannya. Ternyata, oh begini. Ternyata dia itu menebus dengan bilur-bilurnya itu, penyalipannya itu menebus dosa, sehingga saya itu sembuh dari dosa gitu loh. Yang percaya kepadanya itu sembuh dari dosa. Nah, mulai dari itu saya semangat gitu. Saya ngomong sama diri saya, kok saya begini ya gitu. Kan saya paling anti banget gitu loh. Loh kok setelah saya mendapatkan mimpi dan penglihatan itu, lalu saya membaca Alkitab ya, seperti hati saya itu ditarik gitu loh. Nggak ada sama sekali penolakan, saya bingung.
Nggak ada sama sekali penolakan. Jadi seperti ditarik, dituntun gitu loh. Nah, saya ingat kepada doa saya waktu saya berdoa itu, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Saya ingat, saya langsung bilang, apakah ini jalan yang lurus? Kalau memang ini jalan yang lurus, tunjukkan saya. Lalu, singkat cerita, suami saya mulai hubungi saya lagi, dan dia mau kita rujukan, maksudnya kita nggak usah pisah gitu. Dia mulai bujuk saya dan kami mulai satu rumah, tapi saya belum memberikan jawaban-jawaban sama dia gitu. Nah, lalu singkat cerita saya mengambil komitmen saya harus baca dari awal gitu. Setiap hari saya baca. Lalu suatu malam suami saya bangun waktu kami tidur, bangun pagi, dia bilang sama saya, suami, "Mah," dia bilang, "terserah deh, Mah. Mama mau percaya apa enggak. Ini harus Papa sampaikan." Dia bilang gitu. Saya bilang, "Kenapa sih?" Saya bilang. Dia bilang, "Saya bermimpi tadi malam, ada sosok. Saya nggak berani katakan itu Tuhan," dia bilang. Tetapi dia katakan, "Sampaikan kabar keselamatan itu kepada orang yang di sampingmu," katanya gitu. Nah, dia bilang, kenapa dia bilang, "Terserah deh Mama mau marah apa enggak." Karena dia ingat perkataan saya di awal itu, kalau kamu menyatakan tentang imanmu, kita akan cerai. Lalu karena mimpi itu, dia bilang, terserahlah kalau Mama marah gitu. Akhirnya dia menyatakan itu gitu. Saya bilang, benar kamu mimpi seperti itu, karena saya seperti terkonek dengan mimpi dan penglihatan saya itu gitu. Lalu saya bilang, gini deh, kamu ambil Alkitabmu, kamu bersumpah deh, benar-benar kamu memang mimpi itu. Lalu dia ambil Alkitabnya langsung bilang, udah, saya bilang. Karena saya mau ngetes saja gitu. Kenapa? Karena selama ini saya tahu dia nggak, kalau berbohong itu ketahuan kalau udah dihadapi dengan Alkitab gitu. Nah, singkat cerita, saya mulai mau pergi ke gereja. Nah, saat pertama kali ke gereja, waktu itu ada perjamuan kudus, saya nggak tahu ya. Ada roti dan air, anggur. Saya datang ke gereja. Hati saya damai sekali gitu. Padahal saat itu saya masih marah sama suami ya. Saya bertemu sama orang-orang yang menyambut saya di gereja itu. Mereka katakan, "Shalom." Saya melihat hati mereka itu penuh dengan kelemah lembutan gitu, penuh dengan kasih gitu. Beda saya melihatnya. Lalu saya disuruh ambil anggur dan roti itu, saya pergi ke atas. Saya pada saat itu belum tahu saya harus berbuat apa, saya nggak ngerti harus berbuat apa. Lalu saya duduk, saya mau agak ke depan duduknya. Saya perhatikan orang itu satu-satu datang. Setiap orang datang, saya lihat dia begini. Saya tahu pasti dia berdoa. Lalu saya pun berdoa. Namun saya belum berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang, "Ya Allah, jika memang Engkau," saya berdoa kepada Allah yang menciptakan saya, yang mempunyai kuasa atas tubuh saya, atas jiwa, atas roh saya gitu. Saya berdoa supaya dia tuntun saya gitu. Nah, singkat cerita, mulai ibadah, saya mendengar puji-pujian di situ. Saya juga belum tahu puji-pujiannya, saya lihat-lihat aja. Namun ada beberapa lagu yang dinyanyikan itu membuat saya tersentuh gitu. Aduh, saya bilang, ini aku loh Tuhan, aku loh ini gitu loh. Saya seperti apa ya, melihat kehidupan saya di kata-kata lagu itu gitu. Saya menangis tanpa, tidak bisa saya hentikan air mata saya. Pada saat itu saya sedang dalam, ya harus memutuskan sesuatu yang berat gitu. Namun seperti ada yang berbicara kepada saya, bukan berbicara seperti misalnya ada wujudnya, enggak, tetapi seperti timbul di dalam hati nurani saya. Begini, ada suara berkata di hati nurani saya, berkata begini, "Tenanglah, aku ada, tenang gitu."
Dia seperti menopang saya. Seperti beban yang saya pikul pada saat itu ditarik sama dia. Diambil, ada sesuatu kuasa yang mengambilnya gitu. Dan saya merasakan saya free gitu. Saya merasa hidup saya ringan, hati saya ringan, pikiran saya ringan gitu. Saya bilang, saya selama ini saat saya hidup, sampai puluhan tahun ini saya hidup, saya tidak pernah merasakan Tuhan ada dekat di hati saya. Tapi kenapa saat saya datang di sini, saya merasakan Tuhan itu ada, Allah itu dekat di hati saya. Dia menenangkan saya. Dan saya seperti ada bersama-sama dia gitu. Lalu singkat cerita, selesai pendeta khotbah, mulai di LCD saya lihat di layar, saya lihat diputarkannya penyalipan, Yesus disalib. Saya pada saat itu belum pernah sama sekali melihat penyalipan itu, video itu belum pernah saya lihat. Lalu pas saya lihat, inikah Isa Al-Masih? Saya perhatikan dia disalib. Saya nangis, walaupun saat itu saya belum percaya sama dia. Saya merasakan sakit sekali dia gitu. Tega sekali orang yang berbuat seperti ini sama dia, saya bilang. Saya melihat dia dipaku, lambungnya ditusuk sama tombak, kakinya dipaku, darahnya tertumpah. Saya sedih sekali melihatnya, saya nggak tahu kenapa saya sedih. Tubuhnya dicabik-cabik. Saya bilang, kenapa ya saya merasakan, kok rasanya saya sedih sekali. Saya bilang. Lalu singkat cerita, saya kalau, maaf saudara, saya kalau mengingat penyalipan Yesus, saya sedih sekali. Lalu mulai pendeta mulai menyuruh mengangkat roti. Ya saya nggak tahu ya, saya ikut aja gitu. Saya angkat roti, lalu makan. Dan saya saat makan roti itu saya sudah mulai kunang-kunang mata saya. Saya sudah mulai mau pingsan gitu. Nah, saat anggur itu yang melambangkan darah Yesus itu masuk di dalam tubuh saya, di leher saya merasakan sesuatu yang aneh. Seperti anggur itu ada kuasa yang besar masuk dan menghantam kuasa yang ada di dalam diri saya ini, memaksanya untuk menarik keluar begitu, sehingga tubuh saya tidak tahan untuk menahannya gitu. Akhirnya saya pingsan. Setelah saya sadar, saya dikatakan pingsan gitu. Nah, saya melihat di situ ada kuasa yang besar saya bilang, ini bukan roti biasa, ini bukan air biasa, ini punya kuasa yang besar gitu. Lalu pulang, saya semakin tertarik dengan isi Alkitab itu. Saya baca. Namun jujur aja, waktu saya baca Alkitab itu, saya belum pakai nama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang memberikan saya nafas, tuntun saya. Saya mau jalan yang benar. Saya nggak mau hidup di neraka. Tuntun saya bilang gitu. Orang lain bisa menyesatkan saya, tapi engkau tidak akan pernah menyesatkan saya. Engkaulah guru saya yang terbaik, saya bilang gitu. Karena semuanya engkau yang ciptakan. Engkau harus tuntun saya bilang. Saya mau jalan kebenaran, saya bilang gitu. Lalu, memang saat saya awal-awalnya membaca Alkitab itu nggak mudah, saudara, nggak mudah. Kenapa? Saya dibuat ngantuk, padahal ini saya lagi baca nih, kok bisa-bisanya mata saya tuh kayak ada yang bergantung gitu. Lalu saya tidur, habis tidur sebentar, udah di tempat tidur, hilang juga rasa ngantuk itu. Akhirnya saya bangun, saya baca lagi, begitu lagi, akhirnya saya berdoa, saya minta kekuatan dari Tuhan. Lalu hari-hari berikutnya, saya saat baca Alkitab itu melihat bayangan-bayangan yang aneh. Dan bayangan itu bayangan-bayangan yang jorok-jorok gitu loh. Saya bilang, kenapa ya seperti ini? Lalu saya berdoa, saya bilang, ini pasti kuasa iblis, kuasa jahat, kuasa setan. Saya usir, pergi kamu, saya bilang gitu.
Nah, saya bilang, Tuhan tolong saya. Lalu setiap ada gangguan-gangguan seperti itu, saya mengerti bahwa ini pasti iblis gitu. Lalu saya minta kekuatan Tuhan, akhirnya setelah hari-hari berikutnya, saya mulai tidak diganggu lagi gitu. Saya semakin dalam sekali, senang sekali. Saya baca Alkitab itu bisa sampai jam 1, jam setengah 2 malam. Nah, yang anehnya lagi, saat saya membaca Alkitab itu, kok seperti saya merasa saya itu ada di tempat itu gitu. Misalnya seperti saya membaca di Musa ya, Musa membelah lautan. Kok saya seperti ada di situ gitu. Saya seperti melihat Musa membelah lautan itu gitu. Di situ ramai orang-orang gitu. Saya seperti roh saya dibawa di kejadian itu gitu. Lalu seperti juga di Elia itu terangkat ke surga bersama kereta-kereta api, dan saya melihat di situ seperti Elisa itu mengambil selendangnya, dan saya juga menjamah selendang itu gitu. Saya itu seperti roh saya itu ada di situ gitu. Saya bilang, kok ini aneh sekali ya gitu, aneh sekali. Dan setiap kejadian-kejadian saya membaca Alkitab itu, saya seperti merasa ada gitu, ada di posisi itu, ada bersama-sama di kejadian itu gitu. Nah, itu yang membuat saya terheran-heran gitu, terkagum-kagum. Nah, lalu itu kejadian saya mimpi dan penglihatan itu di bulan 9 2019. Singkat cerita, bulan Desember, bulan 12 2019, 3 bulan setelah saya mendapatkan mimpi dan penglihatan itu, abang saya, saudara kandung saya, nikah. Ya, jadi dia nikah itu dia dinas di daerah dari ke tempat tinggal saya saat ini itu jaraknya 6 jam. Pada saat itu saya sudah mulai berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah mulai percaya. Namun saya belum memberi diri dibaptis karena saya pikir saya punya komitmen, saya harus selesaikan dulu baca Alkitab begitu. Nah, pada saat itu sudah hampir selesai sih gitu. Lalu saya sebelum pergi saya berdoa. Yang anehnya saat berdoa saya mendapatkan penglihatan yang aneh gitu. Mobil yang kami kendarai itu muter 3 kali, menguasai semua jalan. Lalu saya bilang, Tuhan, apa maksudnya ini? Gitu. Lalu saya tidak menceritakan penglihatan saya itu kepada siapapun. Kami tetap pergi di dalam mobil. Satu mobil bersama kami itu ada saya, suami, anak, baby sister, adik, mama saya, dan calon istri adik saya. Nah, dalam perjalanan saya bilang sama suami, Pak, pelan-pelan ya Pak. Suami saya itu, saudara ya, saya kasih tahu. Dia kalau bawa mobil, ini kalau dia dengar pasti nggak tahu dan ketawa kali dia. Kalau bawa mobil itu, kalau nggak habis itu gas diinjaknya nggak bakalan sah tuh. Pasti habis itu gas diinjaknya. Udah kayak mau off-road aja. Jadi saya bilang pelan-pelan dong Pak. Dia bilang begini, diam-diam aja, kan udah berdoa gimana sih katanya. Ya udahlah saya bilang, ya saya diam aja. Dia nggak tahu kali ini apa yang ada di dalam hati saya bilang gitu. Nah, pertengahan dalam perjalanan, dalam mobil itu melaju kencang. Ya. Ban mobil di belakang itu meletus. Bisa bayangin nggak? Meletus dalam keadaan yang laju full. Tinggal bunyi besinya aja. Ya. Saya bilang, pada saat itu nggak ada saya gemetar. Saya nggak bingung juga, nggak ada rasa gemetar. Cuma yang saya itu terlebih fokus kepada penglihatan. Kok ini benar terjadi? Gitu. Nah, saat itu mobil itu muter, itu nggak ada orang, sama seperti yang saya lihat di penglihatan waktu saya berdoa, itu nggak ada orang yang lewat, sepi. Mobil itu muter, menguasai jalan, gini ya. Mobil ini muter gitu. Sampai putaran yang ketiga, ya, sampai putaran yang ketiga. Suami saya udah nggak bisa lagi mengendalikan setir, karena memang udah nggak bisa terkendali lagi. Dia cuma pegang ini jok
kursi jok, dia pegang begini. Dia tutup mata. Saya lihat semuanya pada berpegangan, pada tutup mata. Saya cuma pegang peluk erat anak saya yang di depan itu. Saya bilang, ya Tuhan, kenapa yang saya lihat betul-betul terjadi? Kalau memang Engkau Tuhan yang benar, Engkau Allah yang benar, tunjukkan kuasa-Mu. Selamatkan saya. Maka seumur hidup saya akan melayani Engkau dan saya akan mengikuti Engkau. Saya katakan seperti itu. Lalu saya peluk, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Mobil yang tadinya sudah mau telungkup, sudah mau mencium aspal, bisa-bisanya berhenti. Itu mustahil. Itu mujizat yang luar biasa saya rasakan dalam hidup saya. Jadi kalau kemarin pernah dengar berita artis suami istri yang meninggal, tapi dalam kecelakaan itu tidak semuanya ya meninggal. Tapi dalam posisi kami pada saat itu, kalau itu bukan pekerjaan Tuhan, kami semua pasti mati, terlempar jauh, semua mobil itu berderai, kami mungkin sudah patah semua tulang-tulang. Bayangkan mobil yang tadinya dalam keadaan laju, udah mau terbalik, kami udah merasakan udah mereng begini. Bisa-bisanya mobil itu stop. Dan saudara tahu, setelah kami keluar dari mobil, ban mobil itu tidak ada yang ke kanan, tidak ada yang ke kiri, lurus seperti diparkirkan oleh tukang parkir yang profesional. Saya bilang, ini luar biasa, terima kasih Tuhan, saya percaya Engkau Tuhan. Lalu setelah kami keluar, itu semuanya nggak ada yang jalan benar. Semuanya kakinya udah begini, gemetar semua. Lalu masyarakat yang di sekitar sana mendatangi kami. Mereka berkata, wow, hebat. Gitu. Yang nyetir ini hebat, Bapak hebat. Suami saya bilang, wah, sambil bergetar dia ngomong, bukan kami Pak. Itu pekerjaan Tuhan. Karena suami saya tidak ada lagi mengendalikan itu setir. Luar biasa. Dan itu yang membuat saya betul-betul percaya kuasa Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kalau saat itu kami semua mati. Tempat saya sudah pasti di neraka. Kenapa? Karena saya belum dibaptis. Akan hal itu saya benar-benar mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Nya mau menyelamatkan saya. Dia menunjukkan bahwa Dia Allah. Dia berkuasa. Dari mujizat itulah saya percaya. Dan saya mau memberi diri saya dibaptis. Singkat cerita, pulang dari acara, saya datang ke gereja. Namun setelah saya tanya gereja, pada saat itu baptisan sudah lewat. Karena memang sudah akhir tahun ya, akhir bulan juga, sudah lewat baptisan. Lalu saya dijadwalkan baptis di tahun depan, di awal bulan. Jadi tanggal baptisan itu 26. Sebelum baptis kami mengikuti, pada saat itu suami juga ikut dibaptis juga. Karena dia sempat menyangkal ya, jadi dia mengikut diri untuk dibaptis juga. Jadi sama-sama kami belajar, sebelum dibaptis itu kan ada perantuk pelajaran gitu ya, pengajaran. Jadi setelah dibaptis, tanggal 26 Januari 2020 saya dibaptis. Saya masih ingat jamnya. Saya lihat dari kamera yang terekam itu. Jam 9:58. Dan saya merasakan di situ, saya bilang, Tuhan, saya orang yang berdosa. Seharusnya saya tidak layak menerima ini, tapi Engkau selamatkan saya. Pada saat itu saya merasakan saya freedom, saya bebas. Saya merasakan apa ya? Kalau orang Kristen bilang sekarang itu adalah lahir baru, itu betul. Saya merasakan itu betul sekali. Saya merasakan dosa-dosa saya seperti bayi yang nggak ada dosa gitu. Saya merasakan seperti ada kuasa yang terangkat dari tubuh saya. Di situ saya mulai semakin semangat. Saya setelah 4 bulan saya selesai membaca Alkitab. Lalu
Pada saat itu saya belum berani untuk menyatakan ke keluarga saya, ke teman saya. Saya masih berpikir, gimana kalau mereka tahu gitu. Pada saat itu ya saya masih juga dalam proses ya. Saya masih ada pekerjaan yang saya harus ketemu rekan-rekan kerja saya, distributor di luar, saya bertemu mereka, saya bertemu teman-teman saya gitu. Karena saya berpikir kalau saya ketahuan menjadi orang Kristen, gimana nih kerjaan saya gitu, gimana nih ya. Ada banyak lah yang saya pikirkan, saya takut gitu. Nah, namun waktu saya melihat teman-teman saya melihat gitu, apa yang mereka lakukan, merusak, istilah di dalam Kristen itu merusak bait Allah. Bismillah. Mari kita bahas kesaksian Tatat Rahmawati yang memilih untuk murtad dari Islam. Kesaksian ini bukan pencarian kebenaran, tapi pelarian dari trauma yang dibungkus bahasa rohani. Dari awal sampai akhir, yang dijual bukan argumen akidah, bukan kajian kitab secara jujur, melainkan rasa takut, luka batin, konflik rumah tangga, tekanan psikologis, lalu ditutup dengan mimpi dan penglihatan. Dalam Islam, semua itu bukan sumber kebenaran. Jika iman ditentukan oleh mimpi, maka akidah berubah menjadi urusan psikologi, bukan wahyu. Kesalahan fatalnya adalah menjadikan Islam sebagai kambing hitam atas kegagalan manusia. Kekerasan orang tua, cara mendidik yang keliru, rumah tangga yang kacau, suami yang masuk agama hanya formalitas, itu bukan Islam. Itu manusia bermasalah. Tapi Islam yang disalahkan, seolah ajarannya identik dengan ancaman dan ketakutan. Ini bukan kritik jujur, ini manipulasi narasi. Islam digambarkan sebagai agama neraka dan tekanan, sementara Kristen diposisikan sebagai agama cinta dan damai. Ini distorsi besar. Islam menyebut Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang di setiap pembukaan ibadah. Islam membuka pintu taubat tanpa perantara. Tidak ada Tuhan yang harus mati, tidak ada darah yang harus ditumpahkan agar manusia diampuni. Manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Itu justru konsep keadilan yang paling bersih. Mimpi dan penglihatan dijadikan dasar pindah iman. Dalam Islam, mimpi tidak bisa menandingi wahyu, apalagi mengubah akidah. Bahkan mimpi Nabi tidak otomatis menjadi hukum. Tapi di sini, mimpi dijadikan tiket keselamatan. Kalau begitu, semua orang yang sedang tertekan bisa mengklaim kebenaran versinya sendiri. Isa Al-Masih yang disebut-sebut pun tidak dipahami secara utuh. Islam mengimani Isa, mencintainya, dan meyakini kedatangannya di akhir zaman. Tapi Islam menolak satu hal tegas, menjadikan manusia sebagai Tuhan. Ketika ayat, "Akulah jalan," dijadikan penutup mutlak, tidak ada pembahasan rasional tentang keadilan Tuhan, tentang dosa warisan, tentang bagaimana Tuhan bisa mati. Semua dilewati karena ini bukan pencarian kebenaran, ini pencarian rasa aman. Ironinya, Islam dituduh eksklusif, padahal justru doktrin yang diadopsi menyatakan tidak ada keselamatan kecuali lewat satu sosok. Itu eksklusisisme absolut. Islam masih mengakui nabi-nabi lain dan kitab sebelumnya. Doktrin ini menutup semuanya. Sebagai Muslim yang cerdas, kita harus tegas, Islam tidak runtuh oleh trauma pribadi. Tauhid tidak gugur oleh mimpi. Kebenaran tidak ditentukan oleh air mata. Kalau seseorang memilih pindah keyakinan, itu hak pribadinya. Tapi jangan bangun pilihan itu dengan memelintir Islam seolah agama ketakutan dan tanpa cinta. Islam berdiri di atas tauhid yang konsisten, rasional, dan bermartabat. Tuhannya Esa, tidak disalib, tidak mati, dan tidak membutuhkan pengorbanan manusia untuk mengampuni dosa. Ini bukan soal emosi. Ini soal tauhid melawan drama spiritual. Saya Vira Budiman untuk channel Menjawab Murtadin. Wassalam. Demikian analisis kita pada episode kali ini. Kami selalu mengingatkan bahwa
setiap pemirsa berhak menilai sendiri. Karena itu, silakan tonton langsung tayangan asli yang kami kritisi agar Anda dapat menimbang konteksnya secara utuh dan objektif. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis berikutnya dari channel Menjawab Murtadin. Tinggalkan komentar, masukan, atau pertanyaan Anda di bawah. Kami membuka ruang dialog yang santun dan berbasis argumen. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di tayangan selanjutnya.